Amati Radio Mojok Amatir diproduksi oleh Kelompok Pojok mempersembahkan Pencuri Hati karya Kwetek Hwai, sebuah sandiwara satu babak yang diadaptasi oleh Daniel Jacob dan Veronica Foni dari naskah Pencuri Hati tulis Luk dalam satu bagian. Sementara itu, di ruang duduk rumah Ya Konglo, Nyonya Konglo duduk di samping meja bundar, di mana ada satu tempat sirih, dan di samping kursinya ada satu tempolong. Sebentar-sebentar ia membuang ludah sirih yang memerah. Sebentar-sebentar ia memijat badannya dan kakinya yang pegal. Ya Konglo berjalan mondar-mandir di hadapannya. Ngapa lu terus mondar-mandir seperti riskaan macam begitu? Nih, lebih baik lu tolong pijitkan ini badan sama kaki gua pegel-pegel ini. Badan gua nih, sakit semua rasanya. Lu ini minta tolong pijit-pijit, badan pegel-pegel tapi lu ada asik penyiri. Apa lu kagak tahu? Kepala gua ada mau pecah lantaran pikirkan masalah si Peter itu. Ya sama tuh, Pak. Badan gue sakit semua. Begini juga lantaran memikirkan kita punya anak lelaki satu-satunya itu yang sudah betul-betul berani kurang ajar pada ia punya orang tua sendiri. Pokoknya ini lelakon mesti lekas dibikin habis. Tidak boleh dibiarkan saja. Si Peter mesti pilih salah satu. Berlalu dari sini dan kita tidak akui anak lagi padanya. Tawa putuskan perhubungannya dengan Lin Cece. Kurang ajar betul dia. Tempo hari ia berani bawa itu gadis ke kita punya pesta sampai berantakan. Sekarang dia berani mau suruh kita teken surat izin buat ia kawin pada anak perempuannya itu tukang tauco. Gua pun udah bilang dengan Tandes. Iya, tak usah harus kita orang memberi izin buat itu pernikahan. Tapi ia mendesak dan bilang surat-suratnya sebentar lagi beres, tinggal teken saja. Soal pernikahan boleh dirayakan kapan saja. Lebih disuka kalau ia sudah lulus dan jadi master in director. Katanya Pak, ya ambil tindakan guna kita punya kebaikan. Kebaikan. Yang ada ini satu kehinaan, satu kecelakaan buat kita punya nama yang baik dan harum. Juga derajat kita yang tinggi. Kapan mesti berbesan pada segala tukang tauco? Biarpun si Cek Kim Gin itu sekarang udah seorang hartawan besar, semua orang tahu. Itu dulu tukang tauco yang biasa pikul sendiri dagangannya akan keliling ke kampung-kampung. Iya, gua pun betul-betul tidak setuju pada itu pernikahan. Lo tahu, saban gua lihat wajahnya si Lincek, gua ada teringat pada ia punya emak yang dulu pernah bikin gua malu dan kehilangan muka.
di hadapan teman-temanku bangsa Olanda. Masa Kutika lagi asik-asiknya nikmati pasar asik? Ya orang ada masuk tanpa permisi lalu tagih kita punya utang taucio yang belum sempat dibayar. Gua betul-betul malu dan tidak bisa ampunin itu perempuan. Betul. Kita mesti beri peringatan keras pada dia. Toh, di mana-mana ada banyak orang hartawan golongan pantes dan berderajat tinggi yang lain. Yang anak-anak perempuannya sampai cantik dan terpelajar. Yang kalau ia mau, dengan gampang bisa dilamar buat jadi istrinya. Apalagi jikalau di lain tahun ia sudah lulus dengan dapet titel master. Iya, gue juga mau peringetin sekali lagi supaya ia tidak coba-coba lagi bawa itu perempuan ke sini dan sudi menikah pada lain perempuan saja. Apa? Itu dia datang. Lebih baik lu panggil sekarang juga, Pak. Papa, Mama, Peter, dari mana aja lu? Owe abis urus surat-surat pernikahan pada kantor Burgerlichstan buat Papa dan Mama kasih izin Owe menikah pada Lincece. Sekarang sudah beres semua, Pak, dan tinggal diteken. Apa? Lu masih berani juga teruskan itu perhubungan lu sama Lincece dan atur pernikahan pada ia orang? Apa lu tidak dengar yang Papa dan Mama tidak setuju? Bagaimana tak gua sedia teken itu surat-surat dan kasih izin lu buat lu menikah padanya, Peter? Tapi Papa, Tuan Ce Kim Gin itu ada seorang hartawan besar, Pak. Betul dulu ia jadi tukang taucio. Tapi sekarang ia jadi saudagar terhormat. Serta tidak sombong, tidak suka banggain kekayaannya. Hidup sederhana, bisa berlaku rendah pada segala orang, hingga namanya tidak bercacat. Apa tak salahnya Papa berbesan pada Tuan Kim Gin itu? Papa sudah sering bilang, kita mesti pilih anaknya orang yang sama derajatnya. Berpendidikan, turunannya golongan pantas. Jangan cuma lihat kekayaannya saja. Lu mesti ingat, Peter, sudah 3 turunan gua punya family jadi kapiten Tionghoa. Kalau itu jabatan tidak dihapuskan, sampai sekarang gua pasti masih pangku terus, tau? Masakan gua mesti berbesan pada satu orang bekas tukang taucio yang tidak pernah sekolah? Papa sendiri yang sering bilang dan peringatkan. Kalau lu mau menikah, lu mesti cari anaknya orang hartawan. Supaya kita punya keadaan uang yang jelek bisa dibikin baik kembali. Justru anak perempuannya Tuan Ce Kim Gin, Owe lihat bisa penuhkan itu pengharapan, Pak. Mas Intennya saja yang telah lenyap dicuri 2 hari yang lalu, itu ada berharga lebih dari 10.000 rupiah. Begitu? Apa tah sampai sekarang masih belum bisa didapatkan keterangan? Polisi masih mengubek terus, Mah. Dan buat kita punya kebaikan, maka Owe mau lekas atur persediaan kawin supaya tidak karembet dalam itu perkara pencurian. Mengapa tak lu mesti karembet? Peter, makanya dari dulu gua sudah bilang kagak perlu lu bergaul terlalu rapet pada si Lince. Boleh jadi lantaran itu kehilangan nanti ada yang menyangka jelek. Sebab kabarnya cuma lu sendiri yang paling sering datang ke rumahnya. Iya, Pak. Itu ada dengan sebenarnya. Bukan saja Owe sering kunjungin Lince di rumahnya, hanya malah tempo-tempo masuk juga ke dalam ia punya kamar tulis yang berdamping dengan kamar rias. Itu barang permata sudah lenyap justru waktu Owe habis keluar dari itu kamar. Perbuatan gegabah sekali. Apa tak perlunya lu masuk di kamarnya itu gadis? Ya buat dapet tahu di mana ia biasa simpen barang perhiasannya, Mah. Apa tak perlunya lu cari tahu hal itu? Apa tak lu kandung niatan buat jadi pencuri? Pernikahan yang zonder cinta dan melulu akan mengejar harta, Owe anggap ada cara dari satu bajingan.
Satu pengeret, satu pencuri. Daripada mesti jadi pencuri dengan ikat diri pada perempuan yang Owe tidak cinta, seperti anak perempuannya, satu milioner yang potongan badannya seperti dalung soto yang mama jodohin pada Owe lantaran warisannya ada hampir 3 tahun itu. Lebih baik Owe lakukan pencurian secara satu bajingan biasa. Lu Peter, ayo, si Jinping wah, apa tahu otak lu sekarang sudah miring? Pah, Owe sudah timbang mateng. Owe tahu, papa dan mama bikin kabratan. Sebab Lince punya orang tua ada berderajat rendah. Lantaran begitu, Owe ambil putusan akan dapatkan saja ia punya perhiasan emas inten. Supaya dengan ini jalan bisa penuhkan papa punya keinginan buat dapat kekayaan dari anak perempuannya orang hartawan. Di lain pihak, ia bisa mencocokin Owe sendiri punya angan-angan akan dapat satu pasangan yang manis, berbudi, dan terpelajar, Pak. Jadi kalau begitu lu mau bilang yang lu hendak jadi pencuri? Bukan hendak, mah. Hanya Owe sudah jadi pencuri. Astaga. Itu perhiasan dari Lincece. Memang Owe yang gondol dari kamarnya dengan diem-diem. Bagaimana lu berani berbuat begitu, Peter? Lu betul satu anak kurang ajar. Mama tidak kuat. Mama tidak kuat menanggung malu dari lu punya perbuatan. Gua rasa mau hendak pingsan saja. Sabar, Mama jangan pingsan. Tarik nafas dalam-dalam, Ma. Tarik. Ya begitu. Ya. Sudah, Ma? Lu kagak apa-apa? Tidak akan pingsan? Ya. Peter, lu lihat itu, Mama lu hampir jatuh pingsan mendengar lu jadi satu pencuri. Sekarang lu bilang, di mana lu simpen itu perhiasan? Lu bilang? Iya betul. Bilang di mana dan lekas kasih kembali itu perhiasan. Jangan sampai ketangkap oleh polisi. Itu barang-barang Owe sudah gadekan pada satu kenalan yang buka rumah gade partikelir seharga Rp8.000, Pak. Itu uang. Sekarang Owe ada pegang di sini. Papa dan Mama boleh terima dan tolong simpenin ya, Pak. Mah. Hai, Peter. Ceroboh betul lu. Apatah lu tidak dapat tahu yang itu pencurian sudah dilaporkan pada polisi? Antero rumah-rumah gade nanti diperiksa dan sebarang waktu lu punya perbuatan nanti ketahuan. Apakah lu tidak takut masuk di dalam bui? Sama siapa lu gadekan itu perhiasan? Jawab. Owe gadekan sama Tuan Kiswan Kim, Pak. Tapi Owe rasa tidak perlu kita ketakutan, tidak keurusan. Orang tidak sangka itu pencurian, ada Owe punya perbuatan, Pak. Pada Tuan Kiswan Kim, Owe bilang, itu perhiasan ada kepunyaan Mama dan Papa yang suruh Owe gadeken. Dan dalam surat gade ada ditulis atas Owe punya nama. Ini surat gadenya, Pak. Sekalipun ini perbuatan selama-lamanya tidak ketahuan oleh siapa juga, lu tidak harus lakukan, mengerti? Gua punya keturunan tidak biasa jadi pencuri, Peter. Itu ada perbuatan rendah, busuk, dan hina sekali. Ingat, sudah 3 turunan kita punya family jadi Kapiten der Steinizen. Tapi, Pak,
Owe pikir ini ada jalan yang paling baik buat kumpul kembali kita punya kekayaan yang sudah hampir ludes. Kalau saja papa suka bantu, akan atur supaya Owe tidak dicurigain. Kagak. Wah, nanti tidak mau campur pada segala bentuk perbuatan busuk. Nanti lu. Kagak. Pah, Owe bukan mau minta papa bantu mencuri, tapi sekedar teken itu surat izin menikah pada Lincece yang nanti membuat Owe selamanya tidak bisa dicurigain. Lince punya papa pun beranggapan papa ada terlalu agung dan angku buat bisa jadi ia punya besan. Meskipun dia ingin sekali kalau Owe bisa jadi ia punya mantu. Tapi kalau sekarang papa dan mama suka teken itu surat izin menikah, lantas kasangsiannya menjadi lenyap. Sekalipun ia orang ada punya sangkaan jelek pada Owe buat itu pencurian, ia tidak nanti berani utarakan. Nah, sebaliknya, Owe jadi lebih leluasa akan keluar masuk dalam rumahnya. Dan satu ketika, Owe bisa gondol juga antero isinya ia punya lemari besi, Pak. Ya, kalau begitu, lu mau lakukan perbuatan dua lipat jahat. Lu mau gunakan family C punya kepercayaan buat gondol ia punya uang dan barang berharga. Hai. Lu ini Peter, lu bikin malu apatah ya orang akan bilang pada kita punya family? Ini Owe tidak nanti lakukan kapan Owe menikah pada Lince. Tapi kalau papa tidak kasih izin, Owe nanti berdaya akan dapatkan uang dan mas internnya begitu banyak Owe bisa. Dengar, Pak, itu surat izin sebenarnya cuma buat pura-pura saja, Pak. Owe tidak nanti gunakan buat menikah betul-betul kalau papa dan mama tidak setuju dengan senang hati. Apa sih maksud lu, Peter? Ma, Owe punya maksud sekarang terutama buat cari kekayaan saja, Ma. Owe nanti tempel anak-anak perempuannya orang-orang hartawan. Biarpun derajatnya rendah dan parasnya seperti bebegik dengan pura-pura menaruh cinta dan hendak menikah. Kapan sudah berhubung rapat dan leluasa bisa keluar masuk dalam rumahnya mah. Owe nanti cari kutika baik buat timpa barang perhiasannya, uangnya atau apa saja yang berharga. Supaya lama-lama bisa kumpul banyak harta buat papa dan mama hidup dalam kebesaran dan kecukupan seperti dulu. Serta bisa tebus juga kita punya rumah-rumah yang dihipotek. Pikiran gila lu, pikiran kendang. Lu mesti dikirim lu ke Cikam. Denger, gua pengen lu menikah pada satu gadis hartawan, turunan baik-baik dan sama derajat. Tapi bukan mau suruh lu jadi pencuri atau tukang eret gadis-gadis dari golongan rendah. Mengerti lu, Peter? Owe lebih suka jadi satu pencuri, masuk bui dan jadi orang perantaian di dalam parit di sawah lunto, daripada Owe beristri sama gadis hartawan dan berderajat tinggi tapi Owe tidak cinta, Papa. Bukankah masih lebih baik kalau Owe pilih si Lince atau tempel gadis-gadis hartawan buat dieret atau dicuri barangnya? Zonder mesti ikat diri sama pernikahan. Aduh, ini anak betul-betul sudah jadi edan. Gua betul-betul tidak sudi punya anak berbudi rendah semacam elu. Oh Tuhan, gua sudah tidak kuat lagi. Sudah tidak kuat lagi. Tanggungan. Ini penderitaan. Mama pingsan, Mama, aduh, Mama, maafin Owe punya salah, ampunin Owe, ampunin Owe, Owe janji, Owe tidak nanti bikin kesel hati Mama lagi, Owe tidak akan bikin kesel hati, iya, Mama. Aduh, Peter, kalau lu masih sayang dan kesian sama Mama, lu mesti turut apa kata Mama. Kalau lu tidak penuju pada gadis yang milioner, Seeng tidak jadi apa. Karena gua pun belum lamar betul-betul, cuma baru lepas omongan saja. Gua nanti pilihkan buat lu
lain gadis yang cantik, anak orang hartawan dan dari golongan ternama. Tapi ini urusan dengan Lin Cece. Lu mesti lekas beresin. Itu barang lu mesti lekas tebus dan kasih kembali. Iya mah, iya. Ini hal Owe nanti pikir lagi mah. Sayang sekali kalau itu perhiasan yang sudah jadi uang 8.000 mesti dikasih kembali. Ini uang lebih baik papa pegang dan simpan lebih dulu. Owe mau pergi ke kamar dulu. Lu betul-betul sudah tidak sayang pada lu punya mama. Tidak mau kasih uang itu kembali. Bisa colok orang buka kita punya family. Lebih baik gua pingsan beneran sekarang. Bagaimana keseruan cerita ini? Kita tunggu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Monty Radio, Mojok Amatir. Diproduksi oleh Kelompok Pojok.